Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulpah Mubarokah dari kelas B3 PGSD non reguler 2019. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar behaviorisme. Nah, jadi pertama kali teori ini dicetak oleh Geis dan Berliner, yaitu tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, teori belajar behavior ini menyatakan bahwa interaksi antara stimulus respon dan penguatan terjadi dalam suatu proses belajar. Nah, teori belajar behaviorisme ini mencangkup pertama aliran latihan mental, teori Thorndike dan implikasinya. Nah, saya akan menyebutkan sedikit menjelaskan tentang aliran latihan mental. Maksudnya otak manusia itu terdiri atas gumpalan-gumpalan otot. Nah, agar ia kuat, maka ia itu harus dilatih dengan beban. Makin banyak latihan dan makin berat beban, maka otot atau otak itu makin kuat pula. Nah, maksud contohnya seperti ini ya, karena di sini kan disebutkan otak manusia, berarti pola pikir ya, bisa disebut pola pikir. Maksudnya di sini harus dilatih. Nah, contohnya misalkan anak kecil usia 3 atau 4 tahun sudah masuk PAUD atau sudah masuk TK. Nah, otomatis anak itu kan dilatih dari kecil ya, otaknya itu ya, sehingga dengan tanpa disadari, tanpa ada paksaan, begitu pasti setidaknya si otak itu merespon, menyimak dan mendengarkan apabila dia itu mendengar gitu kan ya. Jadi kan pastinya juga si anak mendengarlah meskipun tidak memperhatikan. Nah, di situ yang dimaksud dengan maksudnya yang apa sih disebutnya, makin banyak latihan dan makin berat beban, maka otot atau otak itu makin kuat pula. Nah, jadi semakin otak itu diberi apa ya, pencerahan atau ilmu, kayak anak kecil kan gampang nerapnya, maksudnya teh cepet tanggap gitu kan, jadi dia itu ingatannya itu kuat. Nah gitu kan, jadi cepet tangkap gitu kan. Nah, jadi implikasinya kurikulum berisikan materi pelajaran yang sulit-sulit. Kayak kalau anak SD mah pasti matematika teh pelajaran yang paling sulit lah ya. Gitu kan. Nah, di sini saya akan menyebutkan teori Thorndike ya. Teori Thorndike disebut teori stimulus respon atau teori koneksionisme atau pengaitan. Nah, belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap stimulus segera diikuti rasa senang atau kepuasan terhadap beberapa hukum belajar, hukum kesiapan, hukum latihan, hukum kepuasan. Maksudnya, apabila kita mengajar bisa membuat anak didik kita atau peserta didik kita itu merasa senang, nah berarti cara belajar yang kita berikan atau metode belajar yang kita berikan itu tersampaikan dengan baik. Nah, itu menurut teori Thorndike-nya. Terdapat beberapa hukum belajar, yaitu hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum kepuasan. Implikasi teori Thorndike dalam penjelasan suatu konsep tertentu, guru sebaiknya mengambil contoh yang sekiranya sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan rumahnya itu yang di daerah laut ya, pesisir, kayak di Karawang. Di Karawang kan terkenal sama lautannya ya, karena panas, karena emang dekat, apalagi yang rumahnya dekat laut pasti merasakan panasnya terik matahari itu seperti apa. Nah, jadi teori ini implikasinya ketika kita menjelaskan sesuatu dikaitkan dengan
kehidupan sehari-hari. Maksudnya coba lihat lautan misalkan gitu ya, ombak itu seperti ini. Nah, jadi memang ada dalam lingkungannya gitu kan, dalam kehidupan sehari-harinya. Memang kenyataan kalau di pesisir pantai itu rasanya itu emang panas gitu kan, gersang. Nah, seperti itu. Nah, metode pemberian tugas, metode latihan, drill dan praktis akan lebih cocok. Nah, untuk menurut teori Thorndike ini, metode yang diberikan itu yang lebih cocok drill, maksudnya teh tanya jawab. Nah, dari implikasi teori Thorndike tersebut, dalam kurikulum materi disusun dari yang mudah, sedang, sukar sesuai dengan tingkat kelas dan tingkat sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.